Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1778 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop orang Lewi. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka Allah menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang suku Lewi dan keistimewaannya. Amin. Kenapa suku Lewi dikhususkan? Suku Lewi telah dikhususkan Allah mengemban misi mulia sebagai hamba Tuhan. Dalam konteks sekarang, mereka adalah gembala saudara atau pendeta. Mereka diberikan satu tugas khusus untuk melayani Tuhan di kemah pertemuan atau di bait Allah, dalam konteks sekarang ini di gereja. Mereka tidak akan menggarap ladang pertanian atau bekerja untuk pekerjaan manusia biasa. Mereka hanya akan melayani Allah seumur hidup mereka. Itulah yang menjadi ketetapan Allah bagi suku Lewi. Suku Lewi atau hamba Tuhan yang pertama kita belajar adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Pertanyaannya, kapan suku Lewi dipilih Tuhan?
Nanti saudara lihat dan buka Keluaran 32, saudara baca sendiri. Tuhan memilih suku Lewi ketika Musa waktu itu sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat untuk umat Tuhan. Tetapi sayang, Harun dan bangsa Israel membuat anak lembu sapi untuk disembah sebagai pengganti Allah. Ini membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan hendak membinasakan semua bangsa Israel pada saat itu dan berencana untuk membuat keturunan baru bagi bangsa Israel yang berasal dari keturunan Musa. Tapi Musa bernegosiasi dengan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub agar Tuhan bermurah hati kepada Israel, umat pilihannya, agar Tuhan tidak membinasakan satu bangsa atau satu generasi pada saat itu. Musa kemudian membuat pemisahan. Umat yang datang menyembah anak lembu sapi itu dipisahkan. Musa kemudian bertindak untuk menghukum bangsa Israel dengan cara menantang mereka dengan berkata, siapa yang memihak kepada Allah Israel, hendaklah datang kepada Musa. Dan mereka yang datang kepada Musa adalah suku Lewi. Musa memerintahkan suku Lewi untuk mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan membunuh saudara-saudara mereka sendiri, sesama bangsa Israel yang turut menyembah anak lembu emas. Semuanya mati dibunuh oleh suku Lewi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari suku Lewi ini kita belajar ada 3K. K yang pertama keberanian, K yang kedua komitmen, K yang ketiga kesetiaan atau loyalitas. Karena 3K inilah yang membuat Tuhan mengkhususkan suku Lewi dan menempatkan mereka ada di ring satunya Tuhan. Amin. 3K ini juga yang harus dimiliki semua hamba-hamba Tuhan di zaman now. Hamba Tuhan harus berani ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Harus berani ambil resiko. Amin. Hamba Tuhan juga harus pegang komitmen untuk melayani Tuhan. Jangan mental kerupuk, saudara. Di saat pertama kali dipanggil untuk melayani Tuhan, wah begitu semangat. Tapi ketika kena angin, saudara, ketika ada masalah, mulai masuk angin, akhirnya kerupuknya melempem. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan harus punya komitmen. Saudara yang dipanggil Tuhan untuk khusus menjadi pelayan Tuhan, saudara harus berkomitmen melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita melayani Tuhan, haleluya. Dan yang terakhir, kesetiaan atau loyalitas kepada panggilan Tuhan sampai kita menutup mata. Jangan sampai saudara, oh dia dulu mantan pendeta, oh dia dulunya majelis, tapi sekarang sudah tidak lagi melayani. Itu menandakan saudara tidak setia, tidak loyal. Tuhan mau dalam pelayanan kita loyal, saudara, setia sampai Tuhan datang. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini, panggilan Tuhan menjadi spesifik kepada suku Lewi. Jadi konteks PL atau perjanjian lama yang menjadi imam atau hamba Tuhan hanya satu suku, yaitu suku Lewi. Tapi dalam konteks perjanjian baru, Tuhan tidak lagi mengharuskan orang yang melayani Tuhan hanya satu suku. Lihat 12 murid Tuhan Yesus. Itu semua mewakili semua suku. Amin. Artinya apa saudara? Di zaman perjanjian baru ini, Tuhan membuka peluang untuk semua orang dari suku mana, negara mana, status apa kayak dia di dalam masyarakat, saudara, tidak peduli. Yang penting mereka merespon panggilan Tuhan itu. Siapapun dia, mau dia suku Yehuda ke, mau suku Benyamin ke, Efraim, Manase, Simeon, dan lain sebagainya, selama mereka merespon panggilan Tuhan itu, mereka bisa menjadi imam. Dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks saat ini, zaman kasih karunia, semua orang tanpa lagi melihat suku, semua bisa
melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 itu kan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, bukan saudara yang memilih untuk melayani, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara. Tuhan menunggu menanti respon saudara untuk saudara mengambil satu komitmen dalam panggilan khusus itu. Jadi bukan saudara yang memilih untuk menjadi pelayan, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya untuk menjadi bagian dalam bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ini Tuhan sedang mencari banyak pekerja di ladang Tuhan karena tuaian sudah menguning, sudah siap dituai, tapi sayang pekerjanya sedikit. Pertanyaannya sederhana, apakah saudara siap menjadi pekerja di ladang Tuhan? Kalau saudara siap, respon panggilan Tuhan itu dengan berkata dalam hati saudara, Tuhan, saya siap melayani Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan lebih lagi, respon panggilan Tuhan itu dengan berkata dalam hati saudara, Tuhan, saya siap melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya tidak bisa mendengar komitmen yang saudara ambil, tapi percayalah Tuhan mendengarnya. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, suku Lewi atau hamba Tuhan adalah orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi adalah mereka yang mendapat panggilan khusus dari Tuhan. Orang yang diurapi biasanya hanya dua. Yang pertama imam. Dalam konteks ini mereka adalah keturunan Harun atau suku Lewi. Dan yang kedua, orang yang diurapi adalah seorang raja. Saudara perhatikan perjalanan Saul dan Daud. Saul diurapi Samuel menjadi raja pertama di Israel. Tapi karena ketidaktaatan Saul, akhirnya Saul ditolak Tuhan menjadi raja Israel dan digantikan oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Daud tahu Saul adalah orang yang sudah diurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali di dalam perjalanan Saul dan Daud itu. Saudara, dari sana kita belajar, kita tidak boleh melakukan hal yang jahat kepada orang yang diurapi. Walaupun mungkin orang yang diurapi itu sudah punya niat rencana yang jahat atau sudah berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Dari Saul dan Daud kita belajar banyak, saudara, tentang orang yang diurapi. Orang yang sudah diurapi Tuhan, mereka itu harus hidup taat pada firman Tuhan. Amin. Mereka harus hidup rendah hati. Mereka harus hidup mendedikasikan dirinya, keluarganya, bahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dan mereka yang sudah diurapi Tuhan, mereka harus hidup dalam kekudusan. Nadab dan Abihu adalah contoh bahwa mereka tidak menjaga kekudusan Allah. Mereka membawa api asing dan akhirnya apa yang terjadi dengan Nadab dan Abihu? Mereka dibakar Tuhan. Saudara, karena mereka tidak menjaga kekudusan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah diurapi Tuhan, mari belajar terus hidup taat, rendah hati, mendedikasikan diri kita lebih lagi untuk Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Haleluya. Saudara, dari Saul, dari Nadab dan Abihu kita belajar bahwa orang yang diurapi Tuhan harus hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan, kita akan bernasib sama seperti Saul, Nadab dan Abihu. Ditolak Tuhan karena tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan, ya, saudara dan saya, kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Haleluya. Yang terakhir, suku Lewi atau hamba Tuhan adalah yang ketiga, orang yang mendapat
tugas khusus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suku Lewi atau hamba Tuhan adalah seorang yang mendapat panggilan khusus dari Tuhan untuk mengerjakan tugas khusus. Haleluya. Saya percaya seseorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan adalah seorang yang dipilih Tuhan dari sekian banyak orang di muka bumi ini. Tapi mereka merespon panggilan Tuhan itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki spek khusus untuk mengerjakan pekerjaan khusus dari Tuhan. Haleluya. Ibarat pasukan khusus, saudara. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan dari antara yang terbaik. Mereka lah yang paling terbaik. Haleluya. Ya, saudara dan saya yang merespon panggilan Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang paling terbaik di antara yang terbaik. Haleluya. Saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara adalah orang yang spesial di mata Tuhan karena Tuhan melihat saudara mampu, saudara bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tanam di dalam hati kita bahwa kita bersama dengan Tuhan yang selalu memberi kita kemenangan demi kemenangan. Saudara dan saya ada di pihak pemenang. Amin. Jadi saudara harus mendedikasikan kehidupan saudara untuk mencapai goalnya Tuhan. Amin. Dalam panggilan Tuhan yang khusus ini, saudara harus mengerjakan dengan loyalitas, dengan kualitas yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Suku Lewi adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk berada di ring satunya Tuhan, di bait Allah. Kalau saudara memperhatikan beberapa hari ini kita belajar, saudara, di mana posisi suku Lewi ada di tengah-tengah. Dia ada di lingkaran, di bait suci itu, di kemah pertemuan itu. Mereka harus berkemah, mereka harus mengatur. Sementara 11 suku itu harus mengelilingi kemah pertemuan di mana suku Lewi berada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan di kemah pertemuan di bait suci hanya orang yang berasal dari suku Lewi. Kalau suku lain datang mengerjakan tugas suku Lewi, mereka pasti akan mati. Saudara, apa yang terjadi dengan Saul juga itu kan dia melakukan yang seharusnya bukan tugasnya dia. Samuel sudah berjanji bahwa dia nanti akan kembali. Tunggu saja untuk dia memberikan korban supaya Israel menang dalam peperangan. Karena sudah beberapa hari Saul melihat Israel sudah hampir kalah, sehingga dia mengerjakan yang seharusnya bukan tugasnya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketidaktaatannya dia itu, akhirnya Saul ditolak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan itu harus belajar taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di ring satunya Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan itu, mereka betul-betul adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mengerjakan tugas khusus untuk Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mendapat panggilan khusus ini. Kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, menjadi pendeta, gembala, penginjil, dan lain sebagainya, itu adalah panggilan khusus dari Tuhan buat kita. Layani Tuhan di tengah jemaat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Di tengah panggilannya, dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan umat Tuhan pasti juga diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari suku Lewi. Suku Lewi adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Suku Lewi adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan suku Lewi adalah orang-orang yang mendapat tugas khusus dari Tuhan untuk mengerjakan panggilan-panggilan khusus. Haleluya. Di zaman kasih karunia ini, suku Lewi itu adalah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan
menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081337 491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.